Sepak bola, halo Sobat Liga 1. Hari ini saya sudah sampai di Pulau Dewata dan langsung saja merapat ke bilangan Pantai Purnama. Tepatnya kita sudah berada di Bali United Training Center. Hari ini juga kita akan berbincang secara langsung dengan salah satu pemain kebanggaan dari Bali United FC dan sebenarnya juga merupakan salah satu putra daerah dari Bali. Kira-kira siapa ya? Tapi sebelum itu saya akan mengajak Sobat Liga 1 sekalian untuk pergi keliling di Bali United Training Center ini karena menarik sekali, merupakan salah satu training center terbaik di Indonesia. Jadi langsung aja yuk kita keliling-keliling ke sini. Wah, Sobat Liga 1, pemandangannya indah sekali, langsung menghadap ke Pantai Purnama. Dan di Bali United Training Center ini terdapat setidaknya 10 lapang latihan dengan rumput yang asli, seperti ini. Sobat Liga 1, ini adalah ruang gym di Bali United Training Center. Bisa kita lihat fasilitasnya lengkap sekali, alat-alatnya lengkap sekali. Dan di sini sedang diadakan latihan sebelum diadakannya latihan di lapangan. Dan tentunya Sobat Liga 1, lapang latihan maupun training center yang baik juga akan menunjang kualitas seorang pemain untuk menjadi pemain profesional. Oke Sobat Liga 1, tadi kita sudah keliling-keliling di lapang latihan dari Bali United FC dan langsung aja nih, mumpung ada salah satu pemain di sini, kita ajakin ngobrol. Halo Kadek, apa kabar? Halo, baik-baik. Nah ini nih yang tadi udah dibilang di awal ya, pemain muda kebanggaan dari Bali United dan juga merupakan putra daerah, betul ya Kadek ya? Benar. Oke Kadek, mungkin boleh dong disapa dulu Sobat Liga 1 dimanapun berada. Halo Sobat Liga 1 dimanapun berada, saya Kadek Arel, pemain dari Bali United FC. Pemain dari Bali United FC, sekarang posisinya sebagai apa Kadek? Center back. Sebagai center back, dan Kadek ini juga belum lama membawa nama Indonesia nih, mengharumkan nama Indonesia di Piala AFF kemarin ya. Oke, kita langsung aja setelah ini bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Kadek Arel. Belum mau latihan kan? Belum ya, masih ada. lama. Oh masih lama. Masih ada 1 jam lagi. Oke, kita masih punya 1 jam nih Sobat 31 untuk ngobrol dengan Kadek Arel. Yuk, boleh kita mungkin ke sana ya? Siap. Oke Sobat Liga 1, tadi kita sudah dari lapang latihan, langsung kita bawa Kadek Arel ke area Royal Box. Ini bener ya Kadek Arel ya? Bener. Saya manggilnya Arel atau Kadek nih? Arel aja. Arel aja, oke, karena Kadek itu mungkin nama Bali-nya seperti itu. Panggilannya Arel. Nah, panggilannya Arel. Oke, kita panggil Arel di sini. Dan karena lebih muda ya dari saya, kelahiran tahun berapa Arel? 2005. 2005, jadi nggak apa-apa ya saya panggil nama aja ya. Oke. Arel, ini kan besok akan ada pertandingan ya di Gianyar tepatnya. Di antara Bali United melawan Biak nih besok nih. Gimana nih persiapan H-1 sebelum tanding besok? Ya, persiapan sudah sangat baik ya. Kemarin tim sudah melakukan sesi taktikal dan sekarang juga conditioning untuk persiapan melawan Biak besok dan semoga kita bisa melakukan apa yang diminta oleh pelatih dan bisa meraih 3 poin lah besok. Amin. Itu pasti ya yang diinginkan oleh pasti. setiap pemain begitu. Baik. Nah, Arel, ini kan kamu masih muda banget nih. Umurnya sekarang berapa? 19. Tahun ini 20. April ini. Tahun ini 20 tahun baru ya. Sebentar lagi bulan April mau ulang tahun nih ke 20 tahun. Gimana nih sebagai pemain muda sekarang sudah berada di klub profesional juga di Liga 1 dan sudah banyak mengikuti kejuaraan-kejuaraan internasional?
Ya tentunya pasti sangat senang dan bangga ya, dimana di umur saya 20 tahun ini sudah bisa bermain di level senior dan juga bisa mengawal Garuda untuk bermain bersama timnas Indonesia. Tentu ini adalah menjadi tantangan saya sendiri Kak, dimana saya sebagai pemain muda harus bisa terus adaptasi bersama pemain-pemain senior juga dan terus konsisten bisa bermain di liga. Dan juga pastinya saya sangat excited lah, sangat tertarik untuk selalu bermain dan langsung karir bisa membawa Bali United sukses nanti. Betul sekali, karirnya masih panjang sekali begitu ya. Tapi kalau dari Arel sendiri sebenarnya berarti di umur berapa nih memulai karir sebagai pemain sepak bola? Kalau saya mulai bermain bola itu dari kelas 3 SD awalnya. Kelas 3 SD itu kira-kira umur 8 tahun, umur 9 8 tahun mungkin ya? 8-9 tahun itu saya mulai bermain bola dan awalnya di SSB Guntur namanya, ada di Denpasar. Dan saya memulai bermain bola di sana, kemudian karena berjalan itu sekitar 2-3 tahun karena saya dilihat sama orang tua saya dan juga orang tua sangat mensupport saya sebagai bermain sepak bola. Sampai orang tua sampai membuatkan saya SSB. Oh begitu? Wah ini menarik sekali ternyata sampai dibuatkan SSB. Apa nama SSB? Namanya Paradise Football Academy. Paradise Football Academy. Itu di Denpasar juga, waktu itu di Sanur. Latihannya di Sanur dan ya orang tua saya buat SSB dan waktu itu berjalan sekitar 3-4 tahun ya, lumayan di sana mengikuti beberapa kompetisi juga. Dan setelah itu saya ada kebetulan Bali United ini mau ikut Suratin Cup U13 Kak. Pada saat itu ada Piala Suratin ya. Kemudian saya ikut seleksi dengan beberapa teman-teman lainnya dan syukur waktu itu lolos. Kemudian saya ikut turnamen Suratin. Nah mulai dari sana Suratin, setelah itu promosi lagi ke U14 ikut Piala Menpora dan juga waktu itu kebetulan Suratin juga juara waktu itu. Wah, berhasil membanggakan Bali United juga pada saat itu ya di Suratin. Iya, karena itu juga mungkin jalannya lebih agak tidak terlalu sulit lah karena sudah memberikan prestasi juga. Kemudian di umur saya sekitar umur 15, waktu itu saya ada ikut Bali United U16 Kak di Elite Pro Academy. Di EPA waktu itu di EPA dengan mengikuti seleksi juga. Kemudian waktu ikut Elite Pro Academy ada di Surabaya waktu itu, kemudian ada pantauan dari timnas U16 awalnya. Dari angkatannya Coach Bima Sakti waktu itu. Kebetulan saya terpanggil untuk seleksi dan saya mengikuti beberapa seleksi di Sawangan, di Bekasi juga dan kebetulan itu lolos. Kemudian masuk U16, ikut beberapa turnamen seperti di Thailand juga. Setelah itu balik, ada promosi juga ke U18 Bali United. Kemudian saya ikut Elite Pro juga dan ikut Elite Pro waktu itu di Bandung Kak. Dan kebetulan juga juara waktu itu. Elite Pro ini selalu juara dari awal karir ternyata ya. Habis Bali United 18 balik ikut ke Bali United U20 tapi belum sampai ke Elite Pro, saya sudah promosi ke Bali United senior di umur 18 tahun. 18 tahun. Jadi itulah awal karir Arel berada di tim senior Bali United. Tentunya prosesnya juga sangat panjang dan support orang tua nih menjadi hal yang paling utama begitu ya. Tapi apa pada saat itu yang membuat Arel merasa oh saya ingin berkarir di sepak bola? Kenapa enggak pada saat itu kan mungkin sebagai seorang anak-anak begitu ya, ingin menjadi dokter, polisi atau lain sebagainya begitu. Apa nih yang merasa yakin begitu Rel? Ya saya sebagai anak kecil waktu itu pada umumnya pasti ingin bermain bola di gang ya, waktu itu di depan rumah, di halaman rumah. Ingin bermain bola bersama teman-teman, kemudian saya sangat suka dan sangat tertarik untuk bermain bola. Kebetulan saya juga waktu itu awalnya minta buat dimasukkan ke SSB sama orang tua. Nah kebetulan waktu itu saya juga salah satu faktornya itu adalah support orang tua sangat luar biasa waktu itu. Kemudian saya ingin fokus dan ingin terus berlatih supaya bisa menjadi pemain profesional waktu itu Kak. Jadi akhirnya seiring berjalannya waktu semakin mantap begitu ingin menjadi pemain profesional di sepak bola. Tapi di samping itu Rel, kalau boleh tahu pendidikan Arel sekarang seperti apa nih? Tetap jalan dan bagaimana cara Arel membagi waktu pada saat itu? Ya waktu itu saya
di luar saya sebagai pemain bola juga saya ikut pada anak-anak pada umumnya juga SD, SMP, SMA, dan kebetulan saya sekarang juga mengikuti kuliah di kampus UNESA di Surabaya, dan kebetulan itu juga mendapatkan beasiswa juga dari Timnas. Jurusan apa tuh sekarang? Hukum. Jurusan hukum sekarang, menarik sekali. Itu atas kemauan Ariel sendiri? Ya, atas kemauan saya sendiri. Ya, tapi ya paling sesekali ke kampus untuk ya bertemu dengan dosen-dosen juga gitu, dengan rektor juga gitu. Oke, jadi tetap ya pendidikan ini juga menurut Ariel nomor satu begitu ya. Terlebih lagi barangkali sebagai pemain sepak bola ada jangka umur tertentu begitu. Nah, itu sekarang nih Ariel, walaupun Ariel masih muda begitu ya, udah ada belum kelihatannya nanti kalau saya sudah pensiun ingin berkarir sebagai apa? Terlebih lagi ada ilmu hukum nih yang sekarang Ariel sedang jalani. Ya, tentu saya juga kebetulan saya lihat ayah saya, orang tua saya juga adalah pembisnis dan juga adalah developer dari ya berbagai rumah di Bali, dan saya juga pengen ikut belajar, ikut belajar, dan semoga bisa seperti ayah juga sih. Oh gitu, jadi ini sosok seorang orang tua juga ya yang selalu Ariel lihat menjadi panutan begitu, dan supportnya nih juga luar biasa sekali begitu. Baik, nah Ariel, kalau tadi kita kan sebagai anak-anak juga ya berkarir sebagai pemain sepak bola, siapa sih idola Ariel mungkin di dalam ataupun di luar negeri? Kalau di luar negeri, sebagai saya center back juga, saya suka Virgil van Dijk yang dari Liverpool. Kemudian kalau di dalam negeri saya Rizky Ridho. Rizky Ridho, wah ini padahal udah sering ketemu langsung juga dengan Rizky Ridho, udah bisa bermain bareng juga mungkin ya antara Bali United dan Persija, tapi rasa ngefansnya tuh masih ada. Bener. Apa yang membuat Ariel mungkin suka dengan sosok tersebut? Ya, kebetulan saya sudah sempat setim juga waktu Asian Games, waktu tahun lalu Asian Games, dan ya saya lihat juga sosok Rizky Ridho juga attitude-nya sangat baik Kak, di dalam lapangannya juga, di luar lapangan saya banyak belajar dengan dia. Dan kebetulan juga posisi bermain saya sama, dan saya banyak belajar, apalagi dia sering bermain di timnas senior ya? Saya selalu nonton dan selalu belajar bagaimana cara bermain seperti Rizky Ridho. Setuju banget, jadi di luar lapangan pun attitude itu harus tetap dijaga ya Ariel ya, apalagi mungkin di kita yang masih muda seperti itu. Nah Ariel, tapi kan Ariel ini juga putra daerah di Bali, pasti deket juga dong dengan supporter-supporter Bali United nih pada khususnya. Gimana hubungan Ariel dengan para supporter? Apakah ada momen-momen tersendiri yang mungkin sangat memorable buat Ariel bersama supporter? Ya, itulah kebahagiaan saya sendiri dan kebanggaan saya sendiri bisa bermain di Bali United ya? Dan saya juga putra daerah di sini, di mana saya juga memiliki relasi yang sangat baik dengan supporter, di mana misalkan di luar dari jam pertandingan dan jam latihan, saya lagi keluar, saya lagi berjalan-jalan, mungkin ketemu supporter, bisa ngobrol bareng, bisa minta foto, bisa foto-foto bareng, dan itu adalah hal yang sangat saya sukai, dan saya harap kita bisa bekerja sama, terus support kita, dan bisa membawa Bali United terbang tinggi lagi. Wah itu, tapi kalau misalkan dari tadi kan Ariel selalu membanggakan Bali United begitu ya. Sebagai pemain muda, ada nggak sih Ariel harapan ke depannya Ariel ingin bermain barangkali di tim luar? Atau bagaimana pandangan Ariel ke depannya? Atau apakah hanya stay di Bali United saja? Ya tentu saya sebagai pemain muda ingin meneruskan pengalaman saya ya, di mana saya harus banyak belajar. Saya sih impian saya juga bermain di Eropa Kak. Di Eropa ya? Di Eropa juga, kalau misalkan ada kesempatan saya pasti ambil untuk bermain di Eropa nantinya. Amin, kita aminin ya, mau bagaimanapun juga, tapi masih bisa bermain untuk timnas Indonesia, membawa kebanggaan begitu. Ini sebagai bukan hanya putra daerah di Bali, tapi juga membawa Garuda mendunia begitu. Oke, nah Rel, mungkin pertanyaan lain lagi. Kalau tadi Ariel sudah berbicara juga karirnya nih lumayan panjang ya, dari umur 8-9 tahun, dan itu sudah berbagai pengalaman mungkin Ariel lakukan selama 10 tahun ke belakang. Bagaimana Ariel melihat perkembangan sepak bola di Indonesia sekarang? Ya, saya sebagai pemain muda juga kebetulan baru tidak lama lah baru masuk ke Liga 1, baru bermain di Liga 1, dan kebetulan saya sebelumnya juga menonton, dan saya rasa perkembangannya sudah sangat pesat Kak, sangat jauh, karena kita juga memiliki
federasi yang sangat baik juga Iya. untuk mendukung sepak bola Indonesia, dan saya rasa itu sangat menguntungkan lah bagi saya pemain muda, di mana kita bisa terus mengembangkan kualitas liga kita, dan Astungkara semoga kita terus bisa berkembang dan bisa mengawal Indonesia lebih baik lagi. Amin. Apalagi di musim ini untuk Liga 1 sudah ada VAR ya. Iya benar, Nah itu salah satunya yang paling penting. Membantu Iya, begitu. Jadi bagaimana Ariel sebagai pemain manfaat dari VAR itu sendiri yang Ariel rasakan? Ya mungkin VAR itu adalah yang sangat membantu ya di dalam pertandingan, di mana wasit jika tidak terlalu jelas melihat bisa dibantu oleh VAR, dan itu adalah sangat menguntungkan bagi pemain juga, dan kita juga bisa selalu berkomunikasi dengan wasit bagaimana cara mengecek dari VAR itu, dan itu adalah hal yang sangat menguntungkan sih bagi. Wah itu yang paling menguntungkan bagi Sangat seorang pemain ya, Iya. sangat membantu Iya. begitu. Apalagi keputusan-keputusannya terkadang mungkin miss begitu, tapi benar. dengan adanya video asisten referee jadi semakin terbantu Iya, begitu benar, ya. benar. Oke, nah Rel, siapa sih sebenarnya selain mungkin orang tua tadi udah dijelasin banyak yang paling mendorong Ariel begitu sampai sekarang, mungkin ada tokoh-tokoh pelatih atau lain sebagainya yang paling Ariel mungkin memorable juga, terkesan sampai akhirnya membawa Ariel ke sekarang ini. Ya mungkin di sisi lain, yang pertama mungkin orang tua yang Ya, sangat pasti. membantu saya. Kemudian saya juga punya salah satu pelatih Kak, pelatih dari kecil yang melatih saya, dan kebetulan sekarang adalah pelatih dari usia mudanya Bali United juga. Wah, sekarang Di sudah Bali bergabung di 16, Bali ya. United Namanya Coach Andika. Coach Andika. Coach Andika Pratama itu adalah pelatih saya dari kecil, dari belum bisa main bola sampai bisa main bola, dan sampai sekarang juga dia selalu memperhatikan saya dan terus mengevaluasi saya bagaimana cara bermain dengan baik, dan saya sangat berterima kasih juga sama coach. Pasti itu yang paling berkesan ya Benar. Ariel ya, untuk siapa pelatih kita Iya. di awal kita Iya, bukan siapa-siapa Benar. begitu, kita belum bisa apa-apa, dan untuk Ariel sendiri juga punya nih ternyata Coach Sandika Iya, benar. sebagai salah satu support begitu ya yang paling berkesan di hidup Ariel sekarang. Nah Rel, kalau tadi ngomongin coach juga, apa sih Rel mungkin boleh nih diceritain juga ke Sobat Liga 1 sekalian, bahkan bukan cuma untuk Sobat Liga 1 ya, tapi Iya. seluruh masyarakat Indonesia sekarang yang menggemari sepak bola gitu. Perbedaannya apa Rel? Bermain di Liga 1, di Liga, dan di Timnas begitu. Oh, iya. Pasti kan ada perbedaannya nih. Iya. Lalu yang kemudian yang kedua, apa yang perbedaan latihannya begitu? Apakah lebih keras di Timnas atau seperti apa Rel? Mungkin mulai dari kompetisinya Kak. Kalau di kompetisinya di Timnas itu lebih intens, dia lebih intensitasnya lebih agak tinggi, karena mungkin kita ketahui di Timnas itu banyakan sistemnya turnamen Kak. Oke. Dimana sistem turnamen itu misalkan kita kalah ya kita gugur gitu. Karena kalau di Liga mungkin sistemnya poinnya Klasemen Kak. begitu ya. Kalau misalkan di Liga intensitasnya tinggi, dimana kita harus, maksudnya di Timnas ya intensitasnya tinggi, dimana kita harus selalu 100% Kak, dimana di setiap pertandingannya, dan kita juga mengawal negara kita, Iya, bagaimana pasti ya itu ya. yang membedakan sih. Pressure-nya juga Ya, pasti lebih pressure-nya tinggi juga ya Rel. Kemudian kalau di Liga, perbedaannya kita bermain dengan pemain-pemain asing Kak, pemain-pemain asing berkualitas, di mana kita bisa berkembang dari sisi man to man, dari sisi Iya. satu lawan satu juga, dan itu adalah sangat penting. Apalagi saya sebagai pemain muda, Iya. banyak belajar dengan pemain-pemain senior dan pemain-pemain asing. Kemudian kalau dari sisi latihannya, mungkin kalau dari Timnas, kalau yang saya rasakan memang di Timnas latihannya 2-3 kali ya Kak. Dalam seminggu itu Iya ya? dalam seminggu, karena mungkin bukan dalam seminggu, dalam sehari. Oh dalam sehari Dalam itu sehari. 2-3 kali Iya. ternyata. Wah itu latihannya 2 sampai biasanya berapa jam dalam per sesinya? Per sesi 2 jam. Per sesi 2 jam? Pagi, siang, sama sore. Wah itu bisa 4-6 jam dalam Iya, sehari ya. benar. Aha. Kemudian ya mungkin karena di Timnas itu sesinya itu kompetisi turnamen. Iya betul. Jadi kita harus mempersiapkan fisik kita seperti Dengan pre-season. matang pasti ya. Kemudian kalau di
klub ya mungkin karena kita kompetisi berjalan liga gitu ya mungkin sekali 2 kali dalam sehari. Kemudian kalau misalkan pre-season sebelum liga dimulai baru mungkin 2-3 kali sehari. Oke, tapi kalau dari cerita Arel saya juga menangkap barangkali dengan banyaknya latihan chemistry itu juga semakin naik ya Rel ya antara satu sama lain pemain begitu. Nah tapi Arel juga punya nggak nih pemain-pemain di luar Bali United yang juga dekat dengan Arel di luar lapangan? Iya. Mungkin kalau saya, kebetulan saya juga pemain dari Timnas 20 juga dekat dengan pemain-pemain teman-teman di beda tim juga seperti Doni Tripamungkas. Ya, kemarin juga sempat bermain bareng di Manahan terakhir ya. Di sama Iqbal juga, Iqbal Bijanggi. Banyak sih, banyak ada teman. Banyak, jadi di luar lapangan rivalitas itu hanya di dalam lapangan aja kalau untuk di liga begitu ya. Tapi di luar itu justru apalagi membela timnas, membela nama Indonesia, chemistry itu sangat amat dibutuhkan ya Arel ya, begitu. Tapi kalau Arel sendiri dengan para pemain Bali United, bagaimana nih cara Arel menjaga chemistry dan apalagi di luar jam latihan barangkali apa sih yang biasanya kalian lakukan atau Arel sendiri lakukan? Ya tentu saya sebagai pemain bola, pemain muda juga Kak, dimana teman-teman saya ya mayoritas pemain senior dan saya juga adaptasi juga bagaimana cara bersikap dengan pemain senior dan juga saya juga sering misalkan habis latihan saya makan bareng bersama teman-teman juga, teman-teman dari Bali United. Saya habis latihan makan bareng supaya itu juga menyatukan chemistry kita bisa lebih baik lagi. Oke, apalagi ini asli Bali, jadi bisa jadi guide ya di sini ya. Oke, Rel, tapi kalau di Bali United sendiri apa sih momen yang paling berkesan selama bermain untuk Bali United senior begitu? Apalagi kan mungkin kalau di lapangan ya, wah itu udah sangat berbeda nih. Apa momen barangkali momen yang paling sedih pada saat itu dan momen yang paling membahagiakan? Ya tentu kalau di momen yang paling sedih ya mungkin pada saat kita kalah ya Kak. Ya pasti pada saat kita kalah kita tidak bisa memenangkan pertandingan itu adalah hal yang sangat sedih. Kemudian kalau dari sisi kebahagiaannya juga banyak Kak, banyak banget dimana setiap pertandingan jika kita bisa meraih 3 poin dan juga dari saya tentunya saya juga sangat bahagia pada saat saya bisa meloloskan Bali United di playoff Piala AFC Cup. Waktu itu sempat playoff 2 pertandingan melawan PSM Makassar dan kebetulan saya juga bermain di sana. Itu adalah debut saya di Stadion Dipta dengan supporter Semeton Dewata juga. Yang banyak sekali itu pastinya ya, apalagi itu debut saya waktu itu. Itu debut dan Arel juga di beberapa pertandingan berhasil mencetak gol, itu yang sangat paling membahagiakan pastinya. Itu keluarga selalu datang juga Arel ke stadion atau gimana? Pasti. Wah selalu datang ya, selalu. Apalagi besok kalau Bali United main di Wayan Dipta nih juga suka datang. Pasti datang. Jadi tetap ya di umur Arel yang umur 20 tahun ini, akan berumur 20 tahun ini tetap selalu disupport oleh orang tua begitu, dan itu menjadi kekuatan untuk Arel sendiri juga ya Rel ya. Oke Rel, barangkali sebagai pemain muda boleh dong dikasih tips, saran dan juga semangatnya kepada para mungkin sobat Liga 1 yang masih SD, SMP atau lain sebagainya. Ya mungkin sebagai sobat Liga 1 yang ingin meniti karir sebagai pemain sepak bola, yang pertama harus ada komitmen, yang kedua harus disiplin, karena disiplin itu adalah hal yang sangat penting sebagai kita menjadi pemain sepak bola profesional. Semangat dan juga konsisten. Semangat dan juga konsisten itu yang terpenting ya Rel ya, apalagi attitude juga itu yang wajib dijaga begitu. Oke, itu dia tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng banyak dengan Kadek Arel. Setelah ini Kadek Arel akan latihan juga ya. Kurang lebih berapa lama nih latihannya? 1,5 jam. 1,5 jam persiapan untuk besok pertandingan. Kira-kira besok skornya berapa Rel? 2-0 Bali United. 2-0 untuk Bali United. Oke, setelah ini Sobat Liga 1 kita akan menyaksikan juga bagaimana Kadek Arel berlatih begitu bersama skuad dari Bali United FC. Baik, terima kasih banyak Arel. Sampai ketemu lagi dan semangat terus untuk karirnya. Dan Sobat Liga 1 terima kasih banyak sudah menyaksikan interview langsung dengan Kadek Arel, pemain dari Bali United FC. Sobat Liga 1 jangan lupa juga untuk terus saksikan BRI Liga 1 2024-2025 dan terus dukung klub kebanggaanmu. Kita boleh salam sepak bola berdua?
Salam sepak bola.